tugasnya kemarin sudah ada yang ngerjain atau belum? Ini saya udah, Pak. Ada yang sulit? Sudah Pak, udah Pak. Udah selesai? Rumusnya udah ada udah selesai Pak. Ada yang udah selesai, oke. Berarti ada yang belum selesai dong? Yang belum selesai ada kan masih? Kalau udah selesai semua berarti udah jago-jago dong. Oke, gini aja. Kemarin kan slide yang Excel ini banyak sekali teman-teman ya. Sebenarnya saya mau ngelanjutin beberapa hal yang penting seperti pivot sama filter. Tapi saya tawarkan ke teman-teman, ada yang mau dibahas lebih lanjut nggak dari materi-materi yang sudah disampaikan hari Senin kemarin? Biar saya ulang lagi nih. Kebetulan yang sekarang kan ada rekamannya. Pak, saya masih bingung yang VLOOKUP itu, Pak. VLOOKUP, oke. Bingungnya ada kebingungan spesifik? Oh, saya tekan lagi, sorry. Ada sebentar ya. Bingungnya gara-gara kenapa tuh Mbak? Pas lagi coba suka error atau gagal terus atau gimana? Bingung semuanya sih, Pak. Kayak mungkin nggak paham ini tuh buat apa kayak gitu, Pak. Oke, nggak apa-apa. Berarti saya jelasin VLOOKUP di sini ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada rekaman bisa diulang-ulang oleh teman-teman. Nah, teman-teman, VLOOKUP itu secara umum tujuannya atau fungsinya ada VLOOKUP adalah untuk menghubungkan dua tabel. Ya, jadi pada prakteknya gini sebenarnya. Data itu nanti kadang-kadang harus dipisah atau memang dibuat terpisah. Dan karena terpisah kadang-kadang ada kebutuhan untuk menyatukan data tersebut. Gitu ya. Atau mengambil data karena dia terhubung berarti kita ngambil data dari tabel yang satu ke tabel yang satunya lagi, tabel 2 gitu ya. Contoh saya akan buat tabel yang pertama adalah tabel referensi. Anggaplah ini NPM ya. Ini saya pakai Google Spreadsheet ya. Ternyata di laptop saya ini pakai laptop lama nih. Office-nya sudah expired. Oke, ini NPM, ini adalah nama. Oke. Nah, saya seperti itu ya. Ini saya anggaplah NPM-nya itu adalah 001, 002, 03. Namanya adalah 1, 2, 3. Oke. Nah, ini kita sebut biasanya ada data tuh kalau kita lihat dari kegunaannya ada dua lah. Beberapa data tuh kita bedakan. Ada untuk konteks ini kita bedakan data referensi dengan data transaksi gitu misalnya. Bukan berarti transaksi itu harus transaksi keuangan segala macam gitu ya. Perbedaannya biasanya data referensi itu dia jarang berubah. Mirip kalau di akuntansi itu namanya adalah chart of account. Chart of account. Kalau data transaksi misalnya jurnal, dia akan menambah terus. Kalau data referensi kan kecenderungannya tidak banyak berubah gitu ya. Kalau data transaksi dia akan terus berubah, justru sifatnya dia akan bertambah-tambah gitu. Oke. Atau jangan NPM lah ya, saya coba pakai kode akun deh misalnya. Ini kas, 2 adalah let's say utang. Ini biar kelihatan mahasiswa akuntansinya. Modal, 4 apa biasanya? 4 pendapatan, 5 beban misalnya. Saya udah ajarin ini belum ya? Teman-teman udah tahu belum? Kalau mau bikin 005 itu caranya gimana udah tahu belum? Di Excel. Soalnya kalau kita tulis 005 gini, hasilnya jadi 5. Ada yang belum tahu? Udah tahu semua? Oke. Pakai petik nggak sih Pak? Pakai petik ya? Ya, pakai petik. Kenapa kita harus pakai petik? Karena kalau kita tulis 005 seperti ini, dia akan menganggap data yang kita buat adalah bentuknya number. Kalau number kan nggak ada nolnya depannya kan. Nah, tipikal biasanya kalau di aplikasi yang berkaitan dengan data itu, kalau dia tipenya adalah number, dia akan menjorok ke kanan alignment-nya. Kalau dia teks, dia akan menjorok ke kiri. Supaya kita bikin paksa pakai teks, paksa datanya menjadi teks, biasanya pakai petik di depannya ini. Satu petik ini ya. Jadi kalau kita tulis 005, dia akan dianggap sebagai teks. Teks biasanya menjorok ke kiri seperti ini. Kalau kita tulis misalnya 100.000, nah biasanya menjorok ke kanan. Itu dianggap sebagai number. Oke, segitu dulu. Misalnya ini akunnya ya. Nah, sekarang ada transaksi. Dan tabel kedua adalah misalnya namanya nggak ada, hanya kode. Oke, lalu misalkan debit sama kredit.
Ini anggaplah saya bikin gini. Ini saya nggak salah aja ya. Ini akuntansinya nggak jelas nih. Bukan jurnal lah intinya. Misalnya yang di sini kasnya di kredit 500. Di debit, di kreditnya di sini 700, 100, 800. Ini anggaplah 800, 200, utang 100, modal 600, beban. Ini udah pasti nggak balance. Ini udah pasti nggak balance ya. Tapi saya bukan mau bikin ngejurnal ya. Saya cuma mau kasih tahu gini. Yang di atas ini adalah tabel referensi, yang di bawah ini adalah tabel transaksi, gitu ya. Sekarang, kenapa kita mau pakai VLOOKUP? Kalau nggak ada kebutuhan, nggak usah pakai VLOOKUP. VLOOKUP adalah ketika misalnya kita mau bikin, saya mau tahu nih kode ini namanya apa aja sih, gitu ya. Nama akunnya misalnya di sini. Nama kan ada di sini nih, tapi saya mau ada di sini atau di sini nih. Jadi intinya di tabel ini saya mau tambahkan informasi yang bisa saya ambil dari tabel yang ini. Nah, first thing first, teman-teman tahu nggak kira-kira hubungan antara dua tabel ini? Kan jelas ya, kolomnya sudah sama namanya, sama-sama kode. Sehingga kedua tabel ini bisa dihubungkan. Beda ceritanya kalau misalnya satu tabel seperti ini. Ini bisa nggak dihubungkan dua tabel ini? Kelihatannya nggak bisa, karena nggak ada penghubungnya, gitu ya. Makanya untuk kasus ini bisa dihubungkan. Penghubungnya adalah kolom kode. Nah, kebutuhan pertama misalnya saya mau bikin nama akun di sini. Oke, saya mau bikin nama akun di sini. Jadi kalau 001 kan kalau pakai mata kita bisa lihat ya, 001 itu kas. Kalau manualnya kira-kira seperti inilah. 001 kas, ini kas lagi, kas lagi, kas lagi. 4 itu adalah pendapatan, dan seterusnya. Sampai ke 5 itu beban. Nah, udah ada bisa otomatis tuh kalau pakai Google Spreadsheet. Tapi masalahnya, kita nggak mau manual seperti ini. Karena kalau datanya banyak, sampai ratusan atau ribuan atau ratusan ribu kan nggak mungkin kita ketikin satu persatu. Kalau kita mau nambah kolom nama ini untuk menerangkan kodenya, sehingga kita butuh VLOOKUP di sana. Oke, coba ya. VLOOKUP strukturnya adalah seperti ini. Kalau teman-teman mau lihat, VLOOKUP dulu tulis terus buka kurung. Nah, di sini mungkin mungkin akan beda nih penjelasan parameternya dengan Microsoft Excel, tapi posisi parameternya sama persis ya. VLOOKUP. Nanti yang mau kita lihat pertama adalah kode yang data di transaksinya, atau yang mau kita tampilkan namanya. Berarti sel yang ini. Oke. Setelah search key-nya, kita mau lihat range. Range ini adalah, kalau range kan kalau didefinisikan yang Excel kemarin saya sampaikan di kelas, range itu kan kumpulan beberapa sel gitu ya. Berarti ini adalah semacam tabel referensinya. Tabel referensinya yang mana gitu ya. Tabel referensi itu kan nanti bentuknya range. Nah, ini mau di blok dari judul kolomnya boleh, mau datanya saja juga boleh. Nggak masalah. Ini untuk kasus ini misalnya saya blok semua seperti ini. Oke, nggak saya absolutkan dulu supaya teman-teman tahu kenapa nanti harus menggunakan absolut. Lalu saya kasih koma lagi. Nah, kelemahannya VLOOKUP atau bukan kelemahan ya, syarat VLOOKUP yang kadang-kadang mungkin nggak selalu by default datanya berbentuk seperti ini. Nah, search key-nya ini search key di range referensinya itu harus paling kiri. Nah, kebetulan ini paling kiri ya. Maksudnya di tabel referensinya di range ini, komponen search key ini harus ada di paling kiri tabelnya. Nanti ada kondisi-kondisi tertentu mungkin dia nggak di paling kiri, sehingga ya harus penyesuaian. Berarti yang di blok yang paling kirinya, nggak usah di blok semua tabelnya, tapi yang di blok ketika search kolom di mana search key itu berada ditaruh di paling kiri. Nah, untuk hal ini berarti nggak masalah, saya langsung blok range-nya seperti ini. Ketika dari sudah di blok seperti ini range-nya atau tabel referensinya, kita tentukan indeksnya. Jadi yang kita mau ambil kolom keberapa. Dalam kasus ini karena kita mau bikin nama, berarti kita lihat dari
urutan kolomnya dari tabel referensi. Ini kan ada 2 kolom, 1, 2. Karena kita mau ambil nama, berarti kita pilih 2 di indeksnya. Seperti ini, 2. Oke, koma lagi. Nah, di sini paling yang agak beda antara di Excel dengan Google Spreadsheet. Kalau di Excel, parameter terakhir yang opsional itu adalah terkait pilihan approximate match atau exact match. Kalau di Google Spreadsheet ini di sort atau tidak datanya gitu ya. Amannya teman-teman kalau baru belajar kita tulis aja 0 atau false. 0 seperti ini untuk yang terakhir. Lalu ditutup seperti ini. Nah, oke. Ini ya, kita lihat berarti sel-sel yang berpengaruh atas formula kita ini, atau fungsi kita ini. D10 sebagai search key kita, lalu range-nya adalah yang ini. Ini dikasih highlight ya. Nah, kalau udah seperti ini kan kita tinggal turunkan ke bawah saja, artinya kita mengcopy formula. Ingat, ketika kita mengcopy formula, yang di-copy adalah, kalau kita pakai variabel cell ya, yang di-copy adalah bukan apa namanya, variabelnya itu tidak D10 lagi nanti yang tercopy, tapi adalah posisi relatif dia. Oke, kalau di-copy seperti ini misalnya. Lihat. Untuk yang ini, sekarang dia search key-nya ini, tabel referensinya yang ini. Kan posisi relatif kan? Kalau tadi ini kan relatifnya, anggaplah berarti search key-nya adalah 3 kolom ke kiri saya, tabel referensinya adalah 3, 4, 5, 6, 6 ke kiri, terus berapa ke atas gitu ya. Sehingga ketika dia ke bawah, dia akan berubah posisinya seperti ini. Posisi relatifnya. Oke. Karena yang kita mau referensinya tidak ikut-ikutan ke bawah, tidak mengikuti posisi relatif dari kolom yang mau kita jadikan nama ini, makanya kita buatkan absolut. Jadi kalau arti katanya relatif itu kan absolut gitu kan. Cara mengabsolut gampangnya tinggal tekan F4 seperti ini. Gitu ya. Jadi seperti itu. VLOOKUP. Oke. Search key-nya, lalu range-nya, lookup range-nya seperti ini. Indeksnya berapa. Nah, sekarang misalnya saya bikin di sini misalnya kelompok akun. Misalnya ini real, 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 nominal, nominal. Nah, misalkan saya mau buat di sini juga nih. Ini kan bisa saya langsung lakukan hal yang serupa kan. Misalnya cara cepatnya saya copy aja di sini. Oke. Saya copy. Kalau tadi saya ambil kolom kedua, indeks kedua, sekarang saya ambil indeks ketiga. Tapi kalau tadi range-nya cuma memblok A sampai B, sekarang A sampai C. Gitu ya. Jadi referensinya semua tabel ini, ingat yang paling kiri adalah kolom di mana search key itu berada. Lalu saya ambil indeks nomor 3, berarti kolom nomor 3 nih. Yang 3 ini adalah kolom nomor 3 dari tabel referensi. Nah, seperti itu kira-kira VLOOKUP. Nah, silakan teman-teman, kalau saya tidak salah sih di tugas itu, teman-teman harus banyak memVLOOKUP. Nggak apa-apa, itu memang sengaja saya kasih requirement teman-teman harus banyak mencoba VLOOKUP supaya teman-teman ya belajar dari kesalahan gitu. Ntar coba lagi gitu. Oke, kira-kira begitu VLOOKUP. Ada pertanyaan? Pertanyaan luar VLOOKUP juga boleh. Tadi saya lihat ada yang raise hand tuh. Nggak ada? Pertanyaan lain selain VLOOKUP? Kalau nggak ada, saya coba lanjut ke materi nih. Yang terkait tugas, nanti kalau ada yang mau tanyakan langsung aja ya. Teman-teman, ada hal yang perlu juga untuk dipelajari, yaitu pivot tables. Pivot tables ini membuat summarize, teman-teman. Membuat summarize, jadi gini. Let's say seperti ini ya, ini adalah datanya. Oke? Ini datanya. Nah, kita mau buat misalnya, karena ini berulang-ulang, 01-nya berulang-ulang, 04-nya berulang-ulang, 2 dan 3 mungkin nggak berulang-ulang gitu ya. Tapi ada sifatnya beberapa kode ini atau beberapa baris ini akan berulang-ulang. Bisa terus 05 deh. Nah, saya mau menjumlahkan saja atau membuat rata-rata atau apapun gitu ya. Tapi saya mau nanti misalnya jumlah
per kodenya 1 berapa. Jumlah yang 2 debitnya berapa, kreditnya berapa. Ini kalau di akuntansi mirip dengan mekanisme membuat neraca saldo dari data jurnal. Kan kalau di jurnal itu kan kode akunnya berapa, debit kredit berapa. Kode akun berapa, debit kredit berapa gitu kan. Nanti kalau kita posting berarti kan kita kumpulkan dulu per akun, atau sebenarnya kalau kita datanya di Excel, kita bisa langsung tuh dari jurnal, kita bisa langsung buat neraca saldo. Intinya kan kalau kita nggak posting sebenarnya kan bisa tuh. Kalau kita sebenarnya ledger itu kan membantu kita supaya lebih gampang nanti membuat neraca saldo atau trial balance. Tinggal kita lihat saldo terakhir dari masing-masing akun buku besarnya. Tapi kalau kita nggak mau pakai kan bisa juga sebenarnya di data tuh. Kalau nanti kita coba pakai data ya. Kita lihat aja misalnya untuk akun A itu kita sum, akun B kita sum debitnya, kreditnya juga. Nanti netnya itulah akan jadi saldonya. Itulah informasi yang biasanya ada di neraca saldo. Contoh untuk kasus ini misalnya saya mau buat persis, misalnya anggaplah ini jurnalnya valid gitu ya. Nah, saya mau membuat neraca saldonya. Saya mau lihat jumlah debit untuk akun 1 berapa dan kreditnya berapa. 4 pun begitu, 5 pun begitu. Saya mau menggunakan pivot table. Saya supaya nanti kita bisa otak-atik teman-teman, saya akan coba blok semua. Saya blok semua seperti ini caranya. Nah, di Excel pun sebenarnya sama. Pivot table itu ada di menu insert. Nanti ada yang namanya pivot table. Oke. Biasanya kalau di Microsoft Excel nanti dia sama pilihan ketika kita klik pivot table dia akan nanya, kita mau bikin sheet baru atau jadi gini, pivot table itu kita membuat tabel baru. Jadi dia pertama-tama nanya, tabelnya ini mau ditaruh di sheet yang baru atau di sheet yang sudah ada. Untuk memudahkan saya bikin di sheet yang sudah ada aja. Saya buat di sebelahnya di sini misalnya. Oke. Create. Nah, pivot table nanti kurang lebih ada 4 komponen ini. Row, columns, values, sama filter. Oke. Mekanismenya nanti kita akan meletakkan nama-nama kolom yang ada di tabel yang kita select tadi ke dalam 4 komponen ini, 4 dimensi ini. Nah, teman-teman harus tahu kira-kira konsekuensinya apa ketika memilih tabel atau kolom tertentu ke dalam komponen-komponen ini. Contoh, row itu kan artinya kolom ya. Row itu kolom, row itu baris, columns itu kolom. Value nanti adalah kolom yang akan kita perhitungkan. Misalnya kita sum, kita average, kita count, dan seterusnya gitu ya. Nanti kita bisa sesuaikan. Filter sebenarnya fitur aja. Nanti tabelnya kita bisa filter berdasarkan kolom apa gitu misalnya. Oke, let's say kita mau buat neraca saldo. Kalau neraca saldo berarti yang ditaruh di row apa kira-kira teman-teman? Ada yang bisa jawab nggak? Nggak ada? Nah, yang ditaruh di row adalah kode akunnya ya, atau nama akunnya ya. Nah, kalau di Excel caranya tinggal di drag aja. Ini pun sama, di drag. Ya. Kode, lalu yang kita misalkan kita tambahkan nama juga gitu misalnya. Nama, tapi ini harusnya, nanti dulu deh, tambah bingung. Langsung aja kita taruh jumlah debit. Nah, debitnya ini kan hasilnya mau kita jumlahkan gitu misalnya. Kalau udah ada operasi matematika seperti penjumlahan, pembuat rata-rata dan seterusnya, itu selayaknya masuk ke dalam kolom values. Kredit pun seperti itu. Aduh. Nah, inilah kira-kira membuat pivot table. Jadi tadi transaksinya banyak seperti ini, langsung kita sum aja. Tapi kita sum berdasarkan yang kita masukkan ke dalam dimensi row-nya. Jadi yang kita masukkan. Jadi kalau kita nggak pakai row nih misalnya, ini kan sum semuanya. Mirip kalau kita langsung sum di bawahnya kan. Mirip seperti ini kan. Nah, fitur pivot table nanti kita bisa memecah nih dari sum-nya misalnya gitu ya. Kita jangan sum langsung semua, tapi kita lihat sum tapi per kode akun gitu misalnya. Seperti ini. Atau per nama akun misalnya. Seperti ini bisa ya. Atau kombinasi, misalnya per nama akun dan per kelompok akun di kolomnya. Nah, kolom tuh kira-kira seperti ini. Dari tadi baris ini dia akan pecahkan lagi per kolom-kolomnya.
Jadi untuk beban yang nominal misalnya, beban kan nggak ada yang real, pasti 0. Nanti ini bisa sangat berguna untuk kasus-kasus yang lebih kompleks sebenarnya. Ini saya contohkan dengan data-data yang nggak terlalu kompleks, jadi untuk menginfokan kira-kira sifatnya seperti itu atau cara membuat pivot table seperti itu. Ini belum ada di tugas, tapi mungkin nanti kita akan coba praktekkan di kelas hari Senin. Langsung ke praktek aja kita hari Senin, nggak usah terlalu banyak teorinya. Mudah-mudahan teorinya nanti di sini gitu ya. Oke, itu pivot table. Yang kedua yang mungkin saya pengen sampaikan teman-teman, dan ini sangat berguna apalagi kalau teman-teman membutuhkan kecepatan gitu ya, adalah filter-filter. Filter-filter biasanya ada di data nih. Di Excel pun di data. Di blok aja datanya dulu. Kalau di Excel yang baru sih nggak perlu di blok ya. Kalau datanya sudah nyatu. Nah ini create filter. Kalau di Excel di data juga nanti ada bisa nanti pokoknya tandanya ketika diklik filter dia akan ada tanda tambah di masing-masing kolom judul kolomnya. Nah ini adalah fitur yang bisa sangat cepat memberikan jawaban kepada kita apabila kita mau misalnya kita mau cari let's say sebenarnya tuh fungsi awalnya dia cuma buat memfilter atau mensaring gitu ya. Kita mau kode akunnya yang misalnya yang satu saja gitu, yang lain di uncheck list. Sekarang muncul yang satu saja, oh yang 5 belum saya uncheck list gitu ya, seperti ini. Itu fungsi awalnya dia, tapi dia bisa banyak kegunaannya. Misalnya saya mau lihat yang paling besar nih, bisa sort juga. Saya mau lihat yang paling besar debitnya berapa, bisa di sort juga gitu ya. Dan kita bisa multiple filter atau multiple sort. Misalnya saya mau lihat yang paling besar debitnya, tapi dia kelompoknya real saja, nominal saja gitu misalnya. Nah itu bisa berbagai macam kombinasi sesuai dengan kebutuhan. Ini kalau berdasarkan pengalaman saya di kelas-kelas sebelumnya, ini adalah pendekatan yang bisa memberikan jawaban paling cepat untuk berbagai macam kasus sebenarnya. Karena kan nanti mungkin ada pertanyaan dalam soal praktik tuh, misalnya transaksi mana yang paling besar nilai kreditnya, atau top 5 transaksi paling kecil nilai kreditnya atau paling besar nilai kreditnya, atau transaksi di tanggal berapa penjualan misalnya paling besar nilainya. Nah itu bisa menggunakan filter daripada kita menggunakan formula. Formula kan berarti kan kita harus ngetik ya, dan biasanya sih akan memakan waktu yang lebih lama gitu ya. Sekali lagi saya tekankan nanti ketika praktik tidak hanya teman-teman dituntut untuk benar, juga untuk cepat, karena soalnya mungkin akan lebih banyak kepada alokasi waktu yang teman-teman bisa lebih luasa mengerjakannya dengan santai. Kira-kira dua itu materi tambahannya. Saya mau sekarang ke tugas nih. Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ke dua materi tadi juga boleh. Silakan. Permisi Pak, mau nanya tugas yang tentang kehadiran. Yang Oke. absen 0, hadir 1. Ini ya? Iya Pak, benar. Oke. Nggak kebayang caranya gimana ya? Nah, saya kasih clue aja ya. Saya kasih clue. Memang mungkin kemarin itu ada yang belum saya sampaikan nih. Kayaknya di kelas yang pagi saya nggak sempat menyampaikan. Ini clue-nya kalau menurut saya yang paling mudah adalah menggunakan count if, teman-teman. Teman-teman kemarin kan udah belajar sum if ya. Sum if itu kan menjumlahkan, saya contohkan. Kalau sum if itu kan menjumlahkan dengan kriteria tertentu gitu. Misalkan saya mau menjumlahkan kalau misalnya, ada nggak ya misalnya? Nah, misalkan saya mau menjumlahkan kalau misalnya nilainya lebih dari 90 gitu ya. Nah, logik yang sama bisa kita terapkan ke count if atau bahkan ke average if pun bisa juga gitu ya. Jadi kita mau count, tapi hanya count yang ada kriteria tertentu saja gitu. Misalnya di sini logiknya kalau saya sih kepikirannya, saya count aja mana yang 0 gitu ya. Count if dia range-nya dulu. Range-nya ini per baris ya. Kriterianya adalah saya mau hitung berapa yang 0, berapa yang tidak hadir gitu misalnya. Atau berapa kali dia tidak hadir dalam 7 pertemuan. Oke, ini count if ya. Kita verifikasi sedikit. Di baris pertama, si NPM ini dia 0.
berarti dia hadir terus. Bener ya? Kita lihat yang ini, dia di hasil count if-nya 3. Berarti dia nolnya 3 harusnya. Betul. Katakan. Oke. Di sini dengan count if berarti kan sudah ketahuan dia berapa kali tidak hadir. Tinggal saya masukkan seperti ini. Setiap dia absen mengurangi nilai 12%. Jadi by default sebenarnya di sini yang saya maksudkan, kalau dia hadir semua itu 100%. Ya kan? Kalau dia hadir semua 100%, setiap dia tidak hadir satu kali, dia akan mendapatkan pengurangan 12%. Nah, berarti kalau logiknya kalau saya berarti bisa jadi seperti ini, 100 dikurang count if dikali 12 kan? Kebayang nggak kira-kira? Ini udah bukan clue lagi nih. Ini udah jawabannya nih. Nah, kalau saya sih kepikiran seperti ini. Mungkin ada teman-teman lain kepikiran dengan cara lain. Tapi saya ya membebaskan lah teman-teman mau pakai formula apa gitu ya. Mau pakai kolom tambahan pun boleh juga. Yang penting yang di kolom abu-abu ini adalah formula. Jangan dibuat misalnya langsung aja gitu ya. Misalnya 100, di sini dibikin 100 kurang 0. Atau yang ada absennya 100 kurang 12 kali 3 gitu ya. Oke, ini logik-logik yang mungkin salah satu contoh lah teman-teman bisa gunakan. Ada pertanyaan lain? Tapi ini bisa dipahami nggak? Bisa Pak, makasih Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau aktivitas kelas pakai apa? Ngerjain ya. Ini kita belajar apa? Tebak-tebak formulanya aja nih atau fungsinya. Ada yang hitungnya atau ada yang nggak pakai fungsi misalnya? Pakai average, Pak. Bisa. Average, oke. Ada yang pakai cara lain? Silakan. Saya kasih clue pakai average bisa harusnya. Nah, tugas 1 pakai average juga bisa nggak? Nggak bisa itu, Pak. Karena ada pembobotannya. Bisa ya. Pakai average weighted bisa nih sebenarnya. Sebenarnya kan logiknya itu kan kalau average dia bobotnya sama semua kan, nanti ditambahkan semua dibagi 3 gitu ya. Berarti kalau 100 bagi 3 kan berarti 33,33 gitu ya. Nah, ini tidak dibagi rata. Yang ini weight-nya 30, ini weight-nya 30, ini weight-nya 40. Nah, itu ada fungsi namanya average weighted, tapi nggak pakai average weighted pun boleh juga gitu ya. Misalkan dikali 1/1 pakai itu. Saya mau ngasih tahu aja ada fungsinya namanya average weighted. Values-nya ini misalnya. Terus weight-nya adalah yang ini. Terus ini weight-nya yang ini. Ini weight-nya yang ini. Nah, gitu kira-kira ini alternatif lah ya. Supaya teman-teman tahu ada lah yang sudah mikirin fungsinya. Seperti saya bilang sebelumnya, beberapa hal yang mungkin banyak orang butuhkan itu biasanya sudah ada fungsinya. Kayak sum itu kan pasti dibuat fungsi karena memang kebutuhannya banyak gitu ya, orang mau menggunakan hal-hal seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tugas 2 bisa? Tugas 2 kayaknya kayak tugas 1 gitu nggak ya, Pak? Kalau tanpa pengurangan sih ya sama persis ya. Nah, pengurangannya juga nanti teman-teman silakan aja berkreasi lah. Yang saya mau tekankan paling di sininya jangan ditulis misalnya kalau dia ada pengurangan dia misalnya let's say tadi pakai formula ya, ini dikali ini ditambah ini dikali ini misalnya. Terus dikurangi misalnya dikurangi 5 gitu. Nah, kalau itu belum sempurna lah kalau kayak gitu ya. Dicari-cari yang dikurangi 5 yang nggak dikurangi dihapus gini misalnya. Kalau itu sih menurut saya
masih agak manual tuh. Nah, buat sebagaimanapun caranya teman-teman kalau bisa lebih canggih lah. Sehingga kalau misalkan saya ganti ininya, misalnya saya ganti tiba-tiba -25, dia udah ngikutin otomatis, gitu ya. Nah, itu yang terbaiknya lah kira-kira ya. Kalau teman-teman butuh tantangan dan butuh berproses lagi, kalau misalkan saya udah selesai tapi saya mau challenge yang lebih sulit lagi ya coba aja. Seolah-olah otomatis semuanya. Jadi kalau misalkan saya mau ganti bobot nilainya yang kelengkapan jadi 50, relevansi jadi 50. Dia udah otomatis nanti menyesuaikan nih yang di sininya. Begitupun dengan yang ini, otomatis menyesuaikan gitu misalnya. Nah, itu yang terbaiknya, tapi teman-teman nggak mesti harus yang terbaik seperti itu gitu ya. Saya kasih yang terbaik supaya teman-teman kalau belum menyampai sana, teman-teman ya bisa ada lagi yang dikejar lah gitu ya, ada targetnya. Di sini saya kasih clue kalau kita nggak mau kalau nggak mau pakai kolom tambahan bisa pakai VLOOKUP lagi sebenarnya ya. Nah, kalau pakai VLOOKUP nanti mungkin akan ada error. Ini saya kalau ini ya, yang agak canggihnya saya nggak mau pakai kolom tambahan. Pakai kolom tambahan pun boleh juga. Misalkan teman-teman bikin aja di sini kayak pengurangan gitu ya. Yang ada yang 0, ada yang -5 dan seterusnya. Ya, kalau kayak begitu kepikirannya ya silakan. Yang penting di sini nanti formula gitu ya. Atau mau formula pure semuanya nggak diganti apa-apa. Bisa juga kalau mau. Saya sih biasa kalau VLOOKUP nanti gini. Misalnya ya, misalnya saya kasih clue aja nih. Misalkan saya average nih. Saya average ini, lalu saya kurangi ini kan. Tapi saya VLOOKUP dulu. Yang ini ada nggak di sini? Atau bukan dikurangi, karena di sini udah minus, berarti tinggal ditambah saja. Ya. Nah, ini kan ada error. Karena yang saya VLOOKUP, nih, yang dia ada di sini bisa nih dikurangi nih. Kurangi 5 kan. Tapi kalau nggak ada kan error. Nah, ada satu fungsi namanya if error. If error. If error itu kalau dia error, nanti dia kasih apa? Misalnya dikasih nilai, di sini dalam hal ini saya kasih nilai 0. Kalau error, dia kasih nilai 0. Kalau nggak error, dia kasih nilai yang ini. Value-nya. Karena NA itu kan error teman-teman ya. Kenapa dia keluar NA sih? Yang dia lookup search key ini tidak ada di tabel referensi yang di sini. Makanya dia kasih 0. Gitu ya. Nah, bisa pakai if error nih kalau mau agak canggih lah kira-kira. Harus ditarik ke bawah. Tapi ini bukan jawaban ya. Oke, ini opsi yang mungkin teman-teman bisa gali lebih lanjut. Ada pertanyaan lagi? Bapak permisi kalau misalnya pakai yang tadi dipakai rumus if itu bisa nggak ya? Bisa aja sih. Yang pasti Iya, nanti kalau punya teman-teman dikerjain aja pakai apapun gitu ya. Sepanjang teman-teman mungkin bisa verifikasi kan nanti kalau dihitung. Kalau nggak misalnya saya lihat nih, tadi saya pakai rumus bla 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 gitu misalnya. Benar nggak sih yang saya lakukan? Itu kan teman-teman bisa uji kan. Misalnya yang ini harusnya mendapatkan pengurangan. Let's say. Nah, ini kan di sini ya. Kalau saya average kan teman-teman bisa tahu kan, average keduanya kan harusnya jadi 97,5 gitu ya. Saya pakai rumus bla 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 bla, hasilnya jadi 97,5 kurang 5 nggak? Kalau benar 97,5 jadi 92,5, berarti rumusnya sudah betul gitu ya. Jadi memang ini teman-teman bukan tugas yang jawabannya cuma satu ya. Caranya banyak. Dan yang terserah teman-teman mau pakai apa. Yang saya lihat nanti hasil akhirnya seperti apa. Tentu nanti ada beberapa cara pasti. Dan ada cara-cara tertentu yang ada kekurangan, ada kelebihannya gitu. Dan saya nggak matokin harus misalkan tadi ngikutin saya pakai if error gitu. Nggak. Terserah aja. Pakai if kalau hasilnya sama ya dilanjutkan saja. Ada lagi?
Kalau dari slide ada yang mau diulangi lagi nih yang kemarin-kemarin? Bisa semua kayaknya ya. Oke, gimana? Aman semua? Kalau nilai final di sini pakai apa namanya kira-kira? Pakai Pakai VLOOKUP VLOOKUP bukan ya? apa? VLOOKUP boleh. Di sini kehadiran pakai apa? VLOOKUP juga, Pak. VLOOKUP juga. Yang tugas pakai apa kira-kira? Ada yang udah? Kayaknya ada yang udah kan nih, yang tugas, kuis dan seterusnya. Yang ditugas kira-kira pakai apa yo? Kalau saya yang tugas itu VLOOKUP ditambahkan antara tugas 1 dan tugas 2, lalu dibagi 2, Pak. Lalu dibagi dua, boleh gitu ya. Karena kan tugasnya ada dua ya. Ini sudah saya sampaikan juga kayak di kelas. Karena tugasnya ada dua, berarti harus rata-rata nih. Berarti berapa nilainya di sini, gitu ya. Karena tugas ada dua, tadi Mas siapa tadi? Mas, tadi nggak lihat saya namanya ngomong. Nadif, Pak. Oh, Mas Nadif gitu ya. Tugas 1 tambah tugas 2 pakai VLOOKUP tuh ngambilnya per NPM ini lalu dibagi 2. Pakai average pun bisa juga kalau mau. Cuma kan kalau average itu kan value-nya 1 di koma value 2. Berarti VLOOKUP yang pertama terus koma VLOOKUP yang kedua gitu ya. Kalau udah bisa tugas, kuis pun harusnya bisa. Aktivitas pakai apa nih? VLOOKUP biasa sih kalau ini ya. Nah, nilai angka kalau VLOOKUP, teman-teman Pak. iya, nilai angka kalau teman-teman udah bisa ngerjain yang ini sih harusnya nilai angka bisa karena sama. Nah, nilai huruf kira-kira pakai apa? Ini ada beberapa cara juga, nggak cuma satu ya. Pakai yang paling straightforward sih kalau ngikutin cara saya di kelas pakai if. Pakai VLOOKUP pun bisa juga. Jadi kalau ada teman-teman yang mau coba, bisa emang bisa pakai VLOOKUP. Coba aja, bisa sebenarnya. Ya, silakan dicoba teman-teman semua. Masih ada waktu berapa hari? 3 hari lah kira-kira ya, untuk mencoba. Eh, kalau teman-teman mau yakin ujiannya aman gitu ya, paling nggak yang kayak gini-gini teman-teman dicoba kerjain sendiri. Nanti hari Senin kita akan ada permainan lah kira-kira. Permainan olah-olah data juga. Mudah-mudahan saya sempat nanti buat soal-soalnya. Sekali lagi nanti di situ akan ada 2 faktor penilaian, ketepatan dan kecepatan. Ya. Saya sangat mewajari teman-teman belum begitu lancar VLOOKUP, masih suka salah gitu ya, keluar error atau bahkan if misalnya juga susah. Atau jangan-jangan count if pun masih sulit. Jangan-jangan tadi bikin formula dikali dan dibagi dengan absolut masih sulit. Enggak apa-apa. Karena sekali lagi kita semua berproses gitu ya. Jadi jangan putus asa, teman-teman. Permisi Pak, Oke, silakan. untuk yang permainan olah data itu berarti kuis atau bagaimana ya Pak ya? Oh, enggak sih, enggak kuis ya. Nanti ya kayak soal-soal begini nanti teman-teman ngolah data ntar input ke aplikasi gitu aja paling. Praktik biasa gitu ya Pak ya? Iya, praktek biasa. Oke Pak, terima kasih. Nggak ada kuis lagi ya sampai UTS. By the way, UTS berarti 2 minggu lagi kita akan praktikum UTS. Kayaknya sesuai rencana saya yang akan diujikan adalah PowerPoint, Word sama Excel. PowerPoint kayaknya nggak diujikan. Setelah itu minggu depannya adalah minggu UTS. Nah, teman-teman sudah dimintain tuh sama doskonya. Soalnya kemungkinan ada 2 tipe, pilihan ganda sama mencocokkan. Dan itu sangat teoritis. Jadi itu segitu dulu clue-nya. Nanti kalau ada 10 tambahan saya sampaikan di kelas. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau enggak kita udah nih, udah kesorean. Ada yang mau bintal kan kalau nggak salah.
Oke, jangan nyesel nih. Saya hitung sampai 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah kali ya teman-teman ya. Tetap aja nanti saya kalau masih ada mau pertanyaan WhatsApp aja ke saya kapanpun. Nggak usah khawatir karena saya nggak gigit WhatsApp. Nggak bisa juga gigit WhatsApp ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah hadir di sore-sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga lancar ngerjain tugasnya dan kuliahnya ya minggu depan. Kita ketemu hari Senin di waktu yang biasa. Oke. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya share recordingnya, oke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih juga, Terima kasih, Pak. Pak. Terima Terima kasih, Pak.